kecil termasuk orang yang makan nasinya banyak, lauknya dikit nggak? Karena yang kalian tonton ini adalah konten kreator yang tipe orangnya makan nasi banyak daripada lauknya. Bahkan aku itu tipe orang yang makan nasi dengan sambal dan kuah aja waktu kecil. Sangat sering dan aku nggak pernah ngeluh hal tersebut. Jadi gini, waktu kecil itu gini ya, aku kan berkeluarga besar di sini. Nah, aku itu tipe orang yang makannya paling lahap sebenarnya, paling banyak makan tapi sulit gendut dulu. Kalau sekarang cepet. Jadi waktu itu aku tipe orang yang gimana ya? Kan kita masih kecil ya, aku masih kecil, aku nggak tahu aku makan itu banyak gitu loh. Misalnya ngambil sayur, ngambil lauk itu banyak, sampai suatu saat ada bibiku yang istilahnya sedikit menyinggung ya apa yang kulakukan itu, kayak banyak banget ngambil lauk, sisain apa buat yang lain, kayak gitu. Nah, dari sana aku merasa kayak oke gitu, ya udah aku sedikit ngambil lauk, tapi pas itu aku masih lapar gitu loh. Nah, waktu itu masih nasi antara lauk itu masih sama ya, 50-50 lah, anggap satu piring. Nah, ada satu momen kayak aku tuh nambah porsi makanan, yang aku tambah itu nasi dan gak ada komen sama sekali. Dari sana aku belajar, oke, aku bakal nambah nasi karena aku laparan orangnya gitu loh. Nah, di nasi itu aku tahu yang ada di meja makan itu cuma ada lauk, ada sayur, ada sambal, dan ada kuah gitu loh. Sup ya, aku biasa bilang kuah, tapi kita di sini bilangnya kuah gitu loh. Nah, di momen itu ya, di waktu itu aku ngambil kuah, ada lauknya di kuah itu tapi aku ngambil kuahnya aja, aku ngambil sayur, aku ngambil sambal. Dan di momen itu aku nyadar, ini lebih diterima oleh keluargaku. Jadinya jadinya ya semenjak itu aku jadi tipe orang yang makan nasi banyak, lauknya sedikit, sangat sedikit, bahkan tidak ada. Nah, gini, kenapa aku buat video tentang makan nasi banyak ya? Gini sebenarnya, aku nggak menyalahkan kalian yang tipe orang yang makan karbohidrat terlalu tinggi. Mohon maaf, aku nggak tahu masalah kesehatan ya. Aku bukan dokter, sekali lagi aku bukan dokter. Aku nggak klaim, ini lifestyleku yang aku share. Nah, aku beberapa kali melihat orang di YouTube ya, ada orang kurus banget. Dia menunjukkan porsi makanan dia banyak, nasi aja, dan kalau nggak salah nasi dengan kerupuk dan sambal sedikit. Aku jamin bapak itu seorang kuli gitu loh, kuli bangunan atau kuli apa gitu kan, istilahnya pekerja berat lah istilahnya, pekerja otot ya aku bilangnya. Nah, tipe orang-orang kayak gitu, kayak kami ya, termasuk aku sendiri ya, kami itu tipe orang yang memang nggak bisa laparan tipenya. Karena apa? Tenaga kami itu benar-benar kepake 100%, istilahnya nggak 100% sih, setelah 70% tenaga kami kepake semua gitu. Karena waktu kecil pun aku udah belajar ngangkat barang, minahin barang gitu. Nah, di sana aku ngerasa kayak oke, aku nggak masalah sih makan dengan porsi nasi yang karbohidratnya tinggi, tapi dengan aktivitas yang berat juga gitu loh. Jadi ya waktu itu aku merasa kok orang-orang tuh bisa sih nggak makan nasi segitu banyak dan lebih milih lauknya aja gitu, terlalu banyak. Apa mereka nggak tahu caranya hemat ya gitu. Kayak aku waktu itu kayak masa sih mereka nggak dimarahin sama keluarganya sebegitu banyaknya ngambil lauk gitu. Nah, long story short, aku 3 bulan yang lalu, istilahnya akhir-akhir ini, nah, pacarku sempat nggak senang dengan lifestyleku yang masih seperti itu. Nah, alasannya 2. Aku itu nggak bekerja terlalu berat lagi, aktivitasku sangat rendah sekarang, kebanyakan duduk di depan laptop ya. Yang ketiga, aku tuh olahraganya cuma gym gitu, nggak terlalu berat-berat banget gitu loh istilahnya gym yang aku lakukan. Nah, sedangkan porsi makanku masih sangat banyak ya. Mohon maaf ya ini kalau kalian ngeliat aku yang gugup dan matanya kemana-mana, karena aku ya banyak hal menarik di luar kamera. Nah, jadi gini,
Oke, aku mau fokus kan. Jadi gini, pacarku itu nggak mau aku terlalu banyak makan nasi. Alasannya apa? Aku udah gain apa berat badan. Berat badanku lebih naik dan perutku lebih buncit dan ini pipi juga lebih tembem ya. Nah, dia itu khawatir karena ayahku almarhum adalah seorang penderita diabetes dulu. Nah, jadi dia istilahnya khawatir ya, apakah aku bisa saja terkena diabetes kalau lifestyleku nggak berubah gitu dia bilang. Dan aku kadang kayak setuju banget gitu loh, karena nasi sendiri kalau karbohidrat kita tidak olah menjadi aktivitas kan sebenarnya itu tenaga yang jadi lemak, mungkin jadi lemak entah jadi gula, aku nggak tahu ya. Aku nggak mau memfitnah nasi berisi gula. Iya, katanya ada glukosa di nasi tapi nggak sebanyak glukosa di minuman bersoda ya. Tapi aku merasa kayaknya makan nasi yang terlalu banyak itu memang ada masanya gitu loh. Bukan berarti kita seumur hidup bisa makan terlalu banyak seperti itu. Ini aku klik, istilahnya aku sadari bahwa dulu itu kan masa pertumbuhan. Nah, masa-masa aku seperti itu makan banyak itu kan masa pertumbuhan, bukan masa-masa yang sekarang yang mana pertumbuhanku mungkin udah selesai gitu loh. Dan aku sekarang tipe orang yang less do things gitu ya, istilahnya aktivitasnya rendah banget gitu. Nah, di sana aku merasa kayak oke. Aku rasa aku harus mulai mengurangi nasi. Ini bukan berarti aku diet atau gimana, enggak. Aku cuma mau mengurangi nasi. But ada satu hal lucu yang aku mau ceritakan, bahwa ada satu momen, kalau nggak salah seminggu yang lalu ya, aku kan ngantar pacarku kerja ke tempat kerja kan. Dia membekaliku dari rumahnya dia membekaliku makanan agar kita di tempat kerjanya dia, yaitu kita bisa makan bareng gitu loh. Nah, di sana entah kenapa dia mungkin lupa ya, dia nyuruh aku makan dikit, tapi dia membungkus nasi itu banyak banget waktu itu. Dan ketika aku buka makanan kan, dia nanya, pas kan itu nasinya gitu. Aku bilang, iya pas gitu. pas kok pas gitu. Habis itu kita makan, habis itu dia nanya lagi gitu loh, pas di pertengahan makanan itu, pas kan, nggak lapar lagi kan, nggak usah makan nanti lagi ya gitu. Aku bilang langsung, ya nggak usah makan. Tapi kalau kamu nambahin lagi sedikit aja nasi, aku bakal ngebajak sawah besok. Bangun candi aku besok. itu aku hampir disiram air karena dia hampir ketawa waktu itu. So gini teman-teman, aku di sini ngajak, mungkin ya dari ceritaku, aku di sini cuma mengajak kalian agar coba deh ubah porsi makan kalian, yang bagi kalian yang masih terlanjur makan banyak dulu dan sekarang aktivitasnya mulai sedikit ya. Bukan aktivitas, istilahnya aktivitas beban atau gerakan kalian sedikit, walaupun kalian produktif di depan laptop, tapi ingat, tubuh itu perlu bergerak untuk membakar lemak dan segala apapun yang kita makan gitu loh. Jadinya kalau kita lemak, margin lemak ya istilahnya, bukan defisit lemak ya, margin lemak istilahnya, itu bakal berefek ke ke tubuh kalian ya. Nah, tubuh yang nggak sehat itu pikirannya nggak sehat gitu loh. Aku sering bilang kalau pikirannya nggak sehat tuh hal yang paling aku hindari sebenarnya semua. Kalau bisa ya seumur hidup, karena pikiran yang nggak sehat itu bisa bikin kita bad mood swing, ya hal-hal buruk lah gitu. Nah, kalau kita masih istilahnya masih nggak peduli dengan porsi makanan, nggak peduli dengan tubuh kita, nggak peduli dengan hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita, bukan sayangnya ya, tapi takutnya kalian itu sering menjadi orang yang mood swing. Jujur, aku ketemu beberapa orang yang mood swing itu sulit deh hidupnya mereka. Hidup sulit, karir sulit, di kerjaan sulit, bahkan bergaul sama teman pun sulit gitu loh. Ya aku rasa di keluarganya pun sulit. Jadinya gini, kalau porsi istilahnya aku terlalu banyak vomit gitu. Jadi aku bingung mau ngomong yang mana duluan. Jadi gini,
Nah, apa ya, porsi makanan itu aku bisa bilang mempengaruhi, mungkin domino efek ke pikiran kita untuk saat ini, untuk orang-orang yang sudah bekerja dan orang-orang yang di atas umur 40. Aku udah lihat beberapa video mengenai kesehatan bahwa porsi makanan kita itu penting banget gitu loh. Aku nggak bilang kalian harus jaga badan dan segala macam, tapi porsi makanan kita itu penting. Nah, hal yang lain yang penting itu adalah apa yang kita makan gitu loh. Masalahnya kan kita sulit banget mengatur apa yang kita makan ya. Kadang besoknya kita nggak bisa nahan, kita pengen beli geprek misalnya, kita pengen beli seblak dan segala macam gitu loh. Tapi ya aku bisa saranin ya teman-teman ya, kalau kalian itu banyakan duduk, apalagi aku tahu orang Indonesia kebanyakan sekarang pegawai kantoran kan, kita kebanyakan duduk, aktivitas kita kurang, kemana-mana kita bawa motor bukan jalan kaki terlalu banyak ya kan. Coba deh atur porsi makan kalian ya, karena aku jamin kalau kalian atur porsinya, badan kalian lebih sehat lah. Nggak perlu kalian berpikir diet terlalu banyak. Aku pun sendiri sekarang nggak melakukan diet teman-teman. Kalau suatu hari kalian melihat aku lebih kurus ya, itu berarti aku udah mengurangi porsi makanku lebih baik. Nah, sekarang ini aku masih mengurangi porsi makan aja sebenarnya. Itu aja starting pointnya. Aku nggak ngejalanin tuh intermittent fasting itu, belum ya. Tapi untuk sekarang ini ya nggak dulu deh gitu. Yang penting kita porsi makannya nasinya lebih sedikit, sayurnya lebih banyak, lauknya itu tetap sedikit ya, ikan apapun itu, tapi yang berprotein kayak sayur, bayam, telur gitu. Mungkin itu bisa kita perbanyak, karena aku pernah dengar sebanyak apapun kita makan bayam, it's okay lah, tubuh kita senang dengan sayuran gitu loh. Apalagi kayak buah-buahan gitu, senang juga tubuh kita. Nah, jadi ini tuh main aku ngomong kesehatan ya. Jadi sebenarnya jujur dalam hati aku merasa agak kecewa dengan kenyataan seperti itu ya, dimana aku merasa kayak dulu itu tanpa aku makan sayur, tanpa aku makan buah terlalu banyak, tanpa aku makan hal-hal yang aneh lah. Istilahnya aku cuma makan nasi, ada lauk, istilahnya kuah, sambal, itu aku merasa sehat-sehat aja dengan hal itu. Sedangkan semakin dewasa, sekarang kita nggak bisa pakai lifestyle yang seperti itu gitu loh. Itu membuatku lumayan sedih sebenarnya. Karena aku nyaman dengan lifestyle yang ku bangun sendiri gitu loh waktu kecil itu. Tapi sekarang ya kita harus berubah gitu loh. Lebih ruwet sih. Kalau kalian nanya gimana sih perubahan lifestyle-nya Bang, ngurangin porsi makan atau ngubah porsi makan? Ya aku jujur, aku penyesuaian lebih ruwet, dan aku lebih berpikir jadinya ketika mengambil makanan itu bukan sesuatu yang enak dijalani sih. Tapi ya demi kesehatan tubuh ya apa daya gitu loh. Kalau aku nggak sehat, pikiranku nggak sehat, ya nggak mungkin aku bisa buat YouTube kawan-kawan. Nah jadi gitu, sekian dari ajakan hari ini. Semoga membantu. Kalau memang kalian nggak setuju denganku, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa dari video ini mungkin kalian udah dapat indikator ya. Oh mungkin aku perlu menggali nih tentang karbohidrat, tentang gizi tubuh kalian. Mungkin kalian nggak harus mengurangi nasi, tapi mungkin kalian bisa melakukan hal lain juga untuk menjaga kesehatan tubuh kalian itu. Nah, segitu aja. Nggak ada yang bisa aku katakan lagi. Mohon maaf kalau aku orangnya lebih matanya kemana-mana. Mohon maaf karena gimana ya? Ini sinarnya benar nyenter ke ngesenter ke aku. Habis itu aku melihat dunia di luar kamarku ini lebih bagus gitu. Jadinya aku itu apa sih sedikit curhat ya. Oke, sekian, dah.